Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Senang di kesempatan pagi hari ini boleh ada bersama dengan setiap Bapak Ibu saudara. Itu sebabnya di kesempatan hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 ini kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu sebabnya di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam segala aktivitas hidup kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti, mari Bapak Ibu secara kasih dalam Tuhan, kita naikkan syukur kita naikkan doa kita. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Di kesempatan hari yang baru kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di kesempatan sepanjang malam dalam istirahat kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami, bahkan Tuhan memberkati kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini kami juga bersyukur kalau kami boleh dihantar Tuhan memasuki hari yang baru. Itu sebabnya sebelum kami masuk lebih jauh lagi dalam segala aktivitas hidup kami sepanjang hari ini, kami juga bersyukur menyerahkan keberadaan hidup kami, baik roh kami, jiwa kami, hati kami, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, bahkan Tuhan yang membawa kami masuk dalam dimensi-Mu yang lebih jauh dan lebih dalam lagi dalam cinta dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami, dan pagi hari ini kami juga rindu apa yang menjadi renungan firman-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Kiranya kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bahkan di kesempatan pagi hari ini, kalau ada yang mengalami gangguan kesehatan maupun juga hal-hal yang membuat Bapak Ibu saudara mengalami sakit, doa saya menyertai setiap Bapak Ibu saudara. Ya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah, dalam kesempatan renungan pagi hari ini adalah menjadi satu renungan dalam kehidupan kita. Boleh saya katakan temanya adalah utamakan rekonsiliasi, bukan resolusi. Bapak Ibu secara kasih dalam Tuhan, jika kita menginginkan berkat Allah turun atas kehidupan kita, dan kita tentunya dikenal sebagai anak-anak Allah, kita harus belajar untuk menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus berkata di dalam ucapan bahagia, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-5, pada bagian ucapan bahagia yang ke-7, pada ayat yang ke-9, pagi hari ini saya mau bacakan buat Bapak Ibu saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa yang Yesus katakan jelas bahwa berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Tuhan Yesus tidak mengatakan berbahagialah orang-orang yang cinta damai. Karena pada prinsipnya semua orang tentunya cinta damai. Juga Tuhan Yesus tidak berkata bahwa berbahagialah orang yang tenang, yang tidak pernah terganggu oleh apapun. Itu pun juga tidak dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ucapan bahagianya. Tetapi yang diucapkan adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Yang artinya bahwa sebagai anak-anak Allah, kita ditempatkan di dunia ini adalah untuk secara aktif berusaha menyelesaikan konflik. Untuk menjadi seorang pembawa damai, itu tidak banyak orang yang mampu melakukannya atau mau melakukannya. Karena di dalamnya, untuk menjadi pembawa damai, itu adalah merupakan kerja keras.
Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau saja kita mengerti bahwa kita adalah bagian daripada keluarga Allah, tentunya hal ini akan menjadi sesuatu upaya dalam kehidupan kita untuk menjadi pembawa damai dalam setiap konflik, dalam setiap hal-hal yang bersinggungan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan satu dengan yang lainnya. Nah, itu sebabnya ketika Allah menjadikan kita sebagai bagian dari keluarga Allah, kita juga memiliki tujuan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita dapat belajar mengasihi dan berhubungan dengan orang lain. Hal ini adalah merupakan bagian dalam tanggung jawab kita sebagai keluarga Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita dapat membangun hubungan, membangun kasih antara satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya bahwa membawa damai itu disebut sebagai satu keterampilan yang harus dikembangkan. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, sadarilah bahwa bicara membawa damai itu bukanlah berarti menghindari konflik atau lari dari masalah atau berpura-pura masalah tidak ada atau takut membicarakan masalah. Hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang boleh dikatakan sebagai sikap yang tidak benar, bahkan dikatakan secara ekstrim bahwa sikap-sikap demikian adalah sikap-sikap yang pengecut. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, sebagaimana saya katakan di awal bahwa dari upaya kita membawa damai, kita harus mengupayakan yang namanya rekonsiliasi, bukan resolusi. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonsiliasi itu dikatakan sebagai perbuatan untuk memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Jadi juga dikatakan sebagai perbuatan menyelesaikan perbedaan. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang rekonsiliasi. Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata resolusi itu berarti suatu putusan atau kebulatan pendapat yang berupa permintaan atau tuntutan. Jadi resolusi bisa diartikan sebagai pernyataan tertulis yang berisi tuntutan tentang suatu hal. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang harusnya membawa damai, kita tidak di dalam posisi resolusi, tetapi kita harusnya mengutamakan dalam posisi rekonsiliasi. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini adalah tidak realistis kalau kita berdiri pada resolusi di mana kita mengharapkan semua orang setuju dengan segala sesuatunya. Itulah yang kita juga dengar dan perhatikan dalam kesempatan-kesempatan di mana suasana khususnya di media sosial. Sebagai anak Tuhan yang satu, sebagai pelayan Tuhan yang satu, menyerang kepada pelayan Tuhan atau anak Tuhan yang lainnya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita pada kesempatan pagi hari ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya di kesempatan pagi hari ini, mari biarlah kita mengutamakan rekonsiliasi, yang mana di dalamnya adalah bagaimana kita mengutamakan hubungan.
Jadi yang menjadi perbedaannya, rekonsiliasi adalah mengutamakan hubungan, sementara resolusi mengutamakan masalah. Jadi kalau kita mengutamakan rekonsiliasi, tentunya masalah akan kehilangan maknanya. Tetapi yang seringnya kita melihat bahwa kita seringkali mengutamakan masalahnya. Inilah yang harusnya menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita di kesempatan pagi hari ini. Supaya setiap kita akhirnya mampu menjadi anak-anak Allah yang membawa damai. Di mana kita harus kembali membangun hubungan. Meskipun kita tidak mampu menyelesaikan perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain, antara kita dengan yang lain. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayolah, berpikirlah dan memilikilah hati yang besar, hati yang dewasa. Bahwa dalam kesempatan kita sebagai orang percaya, seringkali kita memiliki perbedaan-perbedaan pendapat. Seharusnya hal ini adalah sesuatu hal yang wajar. Harusnya hal ini menjadi hal yang bisa diterima jika kita berdiri kepada apa yang menjadi utamanya, yaitu rekonsiliasi, yaitu hubungan sebagai warga atau keluarga kerajaan Allah. Ini adalah hal yang harusnya kita pikirkan dalam kehidupan kita, di dalam menyelesaikan setiap konflik, setiap keadaan, setiap perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Jadi bukan kita mengutamakan resolusinya atau masalahnya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayo kita renungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, ayo secara dewasa, secara besar hati, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga dari kerajaan Allah, biarlah kita dapat menerima setiap perbedaan-perbedaan pendapat, yang mana itu sesuatu hal yang normal, hal yang wajar dalam kehidupan kita, yang namanya adanya perbedaan pendapat yang ada. Di mana dalam perbedaan pendapat ini kita tanpa perlu harus menuding, menyerang, atau marah-marah, menganggap bahwa pendapat kita yang lebih baik, lebih benar. Ayo Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, hal ini sama seperti kita melihat berlian. Ya. Berlian itu akan kelihatan berbeda jika kita melihat dari sudut yang berbeda. Walaupun betul itu disebut sebagai berlian, tetapi dari sudut mana kita melihatnya, itu akan berbeda antara berlian yang satu dengan berlian yang lain. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, perhatikanlah dalam prinsipnya bahwa Allah selalu menginginkan kesatuan di dalam kehidupan keluarga ataupun juga anak-anaknya. Jadi bukan keseragaman yang dilihat oleh Allah. Inilah hal yang harusnya menjadi satu kedewasaan dalam kehidupan kita, bahwa kita bisa hidup berdampingan, kita bisa hidup bergandengan tangan tanpa sepakat atas semua masalah-masalah yang ada. Itu sebabnya ini dibutuhkan satu kesadaran, dibutuhkan sesuatu kebesaran jiwa, kebesaran hati. Haleluya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kembali renungan pagi hari ini mengingatkan dalam kehidupan kita, ayo mari kita mulai utamakan rekonsiliasi, bukan resolusi. Utamakan hubungan
antara satu dengan yang lain sebagai keluarga kerajaan Allah. Jadi bukan mengutamakan solusinya atau mengutamakan resolusinya atau masalahnya. Walaupun di dalam kita mengutamakan rekonsiliasi, bukan berarti kita berhenti mencari pemecahan masalah. Kita mungkin tetap akan berdiskusi, bahkan berdebat, tetapi di dalam kita melakukannya, tetap ada di dalam semangat keharmonisan. Oleh karena itu, hal ini adalah hal yang harus kita pahami, bahwa rekonsiliasi itu artinya kita melupakan apa yang menjadi perbedaan pendapat. Dan bukan masalahnya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, jika kita boleh merasa ataupun juga mengalami hal-hal yang demikian dalam hubungan kita antara suami dan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, bahkan dengan saudara-saudara kita yang lainnya, ayo jangan kita menunda sedikit pun. Dengan kata lain, mari kita bangun apa yang menjadi rekonsiliasi itu, sehingga di dalamnya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan, di mana jelas bahwa kita harus melakukan tanggung jawab sebagai anak-anak Allah, yakni kita membawa damai di tengah-tengah kehidupan ini. Karena dengan demikianlah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat, rekonsiliasi mengutamakan hubungan, sementara resolusi mengutamakan masalah. Tetapi sebagai anak-anak Allah yang membawa damai, utamakanlah rekonsiliasi, bukan resolusi. Utamakanlah hubungan yang harus terus kita bangun, kita jaga sebagai keluarga kerajaan Allah, sehingga kita tidak lagi mengutamakan masalahnya, dan di dalamnya kita boleh terus saling bergandengan tangan, kita boleh saling sepakat di dalam apa yang menjadi hubungan kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam kesempatan renungan pagi hari ini, kami boleh kembali diingatkan bahwa pentingnya membawa damai di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Karena dengan demikian kami disebutkan sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya kami bersyukur kalau kami dikatakan oleh firman-Mu bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai. Biarlah dalam kesempatan pagi hari ini adalah kami sebagai orang-orang berbahagia yang membawa damai, karena kamilah yang menjadi anak-anak Allah di tengah-tengah kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ajar dalam kehidupan kami di kesempatan pagi hari ini, untuk kami boleh membawa damai, untuk kami boleh menjadi anak-anak Allah yang membawa terang dan membawa cinta kasih itu sendiri, sehingga di dalam setiap konflik, setiap persoalan, kami mengutamakan rekonsiliasi, bukan resolusi. Berkati Bapak Ibu saudara yang ada dalam segala aktivitas hidup mereka yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima segala berkat Tuhan sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus lama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.